Syekh Amul Hasan ini fatwa rahasia ini ya. Syekh Amul Hasan itu orang tua kita di India yang wafatnya tahun 96 Hadraji. Ini amirnya tabligh zaman itu. Beliau mengatakan selagi kita tidak mau meninggalkan televisi, radio, koran, majalah, HP, ini saya tambahi kalau HP-nya ini. Waktu itu belum ada HP. Maka sulit kita menjadi orang yang takwa katanya. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Amalan-amalan yang kita buat sekarang itu akan dijadikan oleh Allah asbab datangnya nusratullah untuk waktu-waktu yang akan datang. Amalan yang kita buat malam ini nanti akan dijadikan asbab oleh Allah datangnya pertolongan Allah untuk besok. Amalan yang kita buat besok akan jadi asbab datangnya pertolongan Allah pada waktu malamnya. Terus begitu sampai kiamat, sampai akhirat. Maka Nabi bercerita ada 3 orang yang masuk gua karena kehujanan dalam perjalanan. Kemudian guanya amblek, tertimbun batu. Tapi orang 3 ini semua punya amalan. Maka dia berdoa, ya Allah, saya itu punya amalan, khidmat sama orang tua saya habis-habisan. Ringkasnya begitu panjang ini. Kalau amalan saya ini engkau terima ya Allah, bukalah pintu gua ini. Batu yang menutup gua ini engkau buka. Maka kretek terbuka sedikit. Yang satu, ya Allah, saya dulu mau berbuat zina ya Allah, saya sudah bayar mahal, tapi ketika mau berbuat zina teringat engkau enggak jadi. Ya Allah, kalau ini engkau terima ya Allah, kalau ini ikhlas karena engkau, bukalah pintu gua ini. Kretek, buka lagi. Satu lagi doa, ya Allah, saya dulu punya buruh ya Allah, dia punya uang di tempat saya. Uangnya saya jaga, saya kembangkan sehingga jadi banyak dan semua saya serahkan sama dia. Ya Allah, kalau ini ikhlas karena engkau, bukalah pintu gua. Gredek, keluar. Karena yang di dalam gua itu 3 orang, maka 3 orang harus doa semua. Karena dalam jamaah kamu itu 10 orang, maka 10 orang harus doa semua. Jangan ini 2 orang doa, yang lain tidur ngorok ke warung. Tiga orang masuk gua, maka 1 orang doa gretek, ini belum bisa keluar. 2 orang doa gretek, belum bisa keluar. 3 orang semua doa, keluar. Maka orang dakwah ini bukan hanya doa, tapi doa ngajak doa. Bukan hanya perbaikan dan ngajak perbaikan. Dimulai daripada orang-orang sekitar kita sendiri. Insyaallah malaikat. Ini di dunia begitu itu. Dulu itu ada santri orang Banyuwangi sana loh. Sekarang juga masih hidup, juga sudah keluar 4 bulan insya Allah. Dia ini punya amalan.
Setiap malam dia baca doa Hizb Bahar, ya Ali, ya Azim, ya Halim, ya Alim, di mana doa ini termasuk bagian dari doa-doa para sahabat Ala Ibn Hadrami. Dia istiqomah itu, mulai di pondok itu sudah istiqomah begitu. Akhirnya dia pulang ke Banyuwangi sana. Terus dengan beberapa temannya cari ikan ke lautan, naik kapal. Di tengah lautan kapalnya pecah. Semua temannya habis nggak tahu kemana. Tapi dia itu tahu-tahu ingat-ingat sudah di pantai tidur. Loh, saya kok tidur di sini tadi bagaimana? Bagaimana kapal saya? Bagaimana teman saya? Temannya kapalnya sudah habis. Wassalam. Ini dia selamat. Ini barokahnya menjaga amalan. Bukan kalau sudah dapat masalah baru Allahumma Allahumma, bukan begitu. Waktu masih longgar ini buat doa-doa yang kuat dengan istiqomah. Nanti waktu ada masalah Allah jadikan amalan kita asbab datang pertolongan Allah. Beberapa tahun yang lalu saya kenal nih orang Surabaya ini. Dia istiqomah dalam dakwah. Tapi dia ini punya keampuhan. Istrinya itu beranak terus saja. Nggak tahu tuh, padahal dia itu keluar aja, tapi kok istrinya kok terus brodul terus itu. Akhirnya anak ke berapa, 8 atau 9 mau melahirkan tuh istrinya nggak bisa melahirkan. Dibawa ke dokter, dokternya bawa pulang, ini sudah terlalu terlalu banyak melahirkan, istri kamu nggak bisa melahirkan. Emang dokternya kurang ajar juga itu. Beberapa dokter itu begitu, kamu bawa pulang, sudah. Orang nggak mau KB, setelah nggak bisa melahirkan datang sini, dimarahi sama dokter itu. Zaman dulu dokter-dokterannya itu dokter degleng. Akhirnya dia marah, kurang ajar makhluk-makhluk ini. Langsung istrinya diajak pulang sampai di rumah. Ya Allah, barokahnya saya 4 bulan ya Allah, kalau engkau terima keluarkan anak saya ini. Cenger langsung keluar. Ya, gitu. Tapi 4 bulan yang toleh 4 bulan dikurangi HP 10 menit, 30 menit, 3 jam, 4 jam, 5 hari. Itu apa yang 4 bulan itu? Siapa punya HP angkat tangan? Amanahkan, jangan dibawa keluar, insya Allah. Nanti dihitung malaikat bukan keluar 4 bulan. Selagi masih bawa HP, tidak dihitung keluar 4 bulan oleh malaikat, kira-kira itu. Saya bukan malaikat masalahnya ya. Karena waktu kita ini untuk dakwah, untuk taklim ta'alum, untuk ibadah, untuk islah diri, itu namanya nyolong waktu yaitu. Ini di mana-mana itu ya nggak apa-apa kok, keluar bawa HP itu di mana-mana nggak apa-apa kok, di Temboro aja itu dipermasalahkan. Lah begini pengen apik po ora wis teko aku ya. Kamu pengen baik apa enggak? Saya tanya Rasulullah itu kalau keluar bawa HP enggak? Para sahabat keluar bawa HP enggak? Wali Songo keluar bawa HP enggak? Wes pengen dadi apa saiki wis. Aja ngengkel ae, wong nek ngengkel wis ora dadi. Golek alasan. Oh, tuh di mana-mana juga tidak dilarang apa. Saya ke India bawa HP ya orang-orang diam saja. Lah memang kamu dikasih tahu juga enggak mau kok, mesti diam saja tuh. Insyaallah malaikat. Jadi para masyayikh itu ngurus orang yang bawa HP itu juga sudah kesel, sudah capek, akhirnya diem dong capek. Ya. Jadi bukan berarti baik. Ini
Syekh Abdul Wahab. Di zaman dulu tahun 60-an. Markas Rewin itu belum ada listrik, pakai lampu kecil-kecil gitu. Dan zaman itu tuh ulama-ulama zaman itu tidak suka dengan listrik zaman itu. Karena mereka tahu kalau listrik datang, nanti televisi datang, ini datang. Sehingga markas Rewin itu nggak ada listriknya, pakai lampu teplok itu aja. Akhirnya Syekh Abdul Wahab itu datang kepada Maulana Yusuf, Syekh, bagaimana kalau markas Rewin itu dikasih listrik? Susah saya kalau nggak ada listrik itu, ada tamu sini gelap, terus pasang itu lampu teplok, repot. Orang luar negeri juga sudah banyak, kepanasan, nggak ada kipas. Maka Syekh Yusuf tersenyum. Ya boleh saja pakai listrik, tapi saya ingin cerita dulu. Ini ada satu negara. Zaman dulu itu dongengnya anak kecil sebetulnya, tapi itu untuk perumpamaan. Bukan betulan ini, dongeng. Ada anak kecil, ada satu negara. Di situ ada kiainya. Kiai itu bilang, ini negara ini sudah beberapa tahun tidak hujan. Gak ada hujan di negara ini, kekeringan di mana-mana. Tapi sebentar lagi akan ada hujan. Tapi hujan ini bahaya. Siapa saja yang minum air hujan ini, dia akan jadi gila. Sebentar lagi ada hujan. Maka kiai ini pun cerita sama rajanya, sama menteri-menterinya, termasuk perdana menterinya, dikasih tahu, ini akan ada hujan, siapa yang minum air hujan itu langsung gila. Akhirnya betul datang hujan, semua rakyat senang minum semua. Ya. Akhirnya rakyatnya gila semua. Ya. Yang tidak gila cuman 2 orang, rajanya sama perdana menterinya. Semua sudah gila semuanya karena minum air hujan itu. Maka akhirnya perdana menteri pun datang pada raja, Tuan Raja, sekarang seluruh negara sudah gila semua. Yang tidak gila cuma saya dengan kamu. Terus bagaimana ya? Wah, gak punya teman kalau gak gila kita. Udah minum aja lah bareng-bareng biar gila semua aja. Itulah keadaan kita sekarang itu semua kan. Sebetulnya tahu kita ini kalau televisi itu nggak baik, HP itu tidak baik, sudah tahu. Tapi nggak ada temannya. Gimana ya, ikut gila aja bareng-bareng. Halo. Begitulah keadaan kita sekarang itu semua kan. Karena kebatilan itu sudah begitu merajalela, akhirnya kebatilan itu sendiri sudah kita anggap barang biasa. Biasa, nggak apa-apa kan, hanya alat komunikasi, nggak apa-apa. Televisi kan kita cari beritanya saja. Kan biar tahu berita dunia, nanti bisa kita dakwah ke sana, biar tahu keadaan umatnya. Nggak apa-apa. Lama-lama umur kita dirampok sama televisi itu, sama radio, sama koran, sama majalah, habis umur kita. Anak-anak kita pikirannya jadi nyeleweng kemana-mana gara-gara itu. La ilaha illallah. Kita belajar. Syekh Amul Hasan ini fatwa rahasianya. Syekh Amul Hasan itu orang tua kita di India yang wafatnya tahun 96, Hadraji, ini amirnya tabligh zaman itu. Beliau mengatakan selagi kita tidak mau meninggalkan televisi, radio, koran, majalah, HP, ini saya tambah kalau HP-nya, waktu itu belum ada HP, maka sulit kita menjadi orang yang takwa. Insyaallah mulai kan?
Lah kita ini ingin takwa apa tidak? Kalau ingin takwa kita tinggalkan barang-barang yang ganggu pikiran kita ini. Terutama dimulai dari kita keluar ini. Insyaallah mulai kan? Lah kalau sudah takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih jalan keluar dari seluruh kesulitan kita. Kalau dakwah menghadapi kesulitan, kesulitan akan selesai. Ngaji ada kesulitan, kesulitan ngaji pun akan selesai. Ngapalkan Quran ada kesulitan, masalah itu pun akan selesai. Apa saja kesulitan dikubur pun selesai, di padang mahsyar pun selesai, sampai kita menghadap pada Allah di surga Allah. Syaratnya takwa. Lah takwa itu kalau kita ingin takwa, syaratnya barang-barang yang mengganggu pikiran kita, hati kita yang kita buang. Kita mulai dari keluar ini. Insyaallah mulai kan? Ini maksudnya kita keluar ini barang-barang yang ganggu hati kita sehingga hati kita lupa kepada Allah, kita buang. Yang mengganggu pikiran kita sehingga kita ini mikir dunia saja nggak mikir akhirat, kita buang. Itu maksudnya kita keluar begitu. Sehingga selesai 4 bulan, selesai 40 hari kita berubah. Jadi orang yang takwa, senantiasa ingat kepada Allah, meninggalkan seluruh maksiat, senantiasa taat kepada Allah. Akhirnya doa-doa makbul, barokah datang dari segala arah. Itulah maksudnya. Iki bayan mau nyeneni wong to jane. Loro-lorone. Yo bayan yo nyeneni. Ini bayan nggur bayan sing lembut-lembut tok wis gak ning peningkatan nih. Gitu. Ini bayi dikasih susu cocok. Nah ini sudah umur 40 tahun, 50 tahun kasih susu aja. Kasih sambal sekarang. Insyaallah mulai kan? Kalau tidak nanti kita ditipu oleh syaitan. Perasaan kita ini sudah baik. Saya sudah 4 bulan loh. 4 bulannya 4 bulan bagaimana? Di pondok itu ada orang 10 tahun. Ini juz amma juga nggak hafal. Memang di pondok itu kerjanya itu bikin kopi aja tiap hari. Bukan ngaji ya. Maka 10 tahun ya nggak ada peningkatan. Maka kita ini bagaimana 4 bulannya 4 bulan yang bermutu betul. Ada orang Arab keluar 4 bulan di Rewen. Setelah keluar 4 bulan mau pulang ditanya sama Syekh Abdul Wahab, bagaimana kesannya 4 bulan? Saya itu 4 bulan nggak ada kesan, Syekh. Gak ada kesan gimana? Ya, iman saya tetap merosot, amalan juga tidak ada peningkatan apa-apa. Yo begitu ya, asib. Kamu tiap hari jauh lah enggak? Ya kadang-kadang jauh lah, kadang-kadang tidak saya. Taklim bagaimana? Tiap hari taklim? Ya kadang-kadang taklim, kadang-kadang tidak. Sholat jamaah? Ya kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Tahajudnya bagaimana? Ya kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Kalau kamu waktu berjalan itu ngelihat wanita-wanita yang di jalan apa enggak? Ya kadang-kadang lihat, ya kadang-kadang tidak. Waktu kamu keluar masih gunjing orang atau tidak? Ya kadang-kadang juga iya, kadang-kadang tidak. Kalau kamu keluar dengan cara ini, keluar 10 tahun pun nggak ada peningkatan. Namanya keluar itu 4 bulan itu murni sibuk di dalam dakwah, sibuk dalam taklim, sibuk dalam zikir ibadah, sibuk dalam khidmat. Tambah satu lagi, tidak maksiat. Itu kalau sibuk kita dalam dakwah, taklim, zikir ibadah, khidmat, tapi juga maksiat terus. Itu minum obat terus tapi juga minum racun terus, bagaimana bisa sembuh? Insyaallah mulai kan? Masya Allah. Ini belum bayan, ini cuma ngomong-ngomong saja.
Siapa yang diajak ngomong itu pertama kali ya diri saya sendiri. Ini bukan saya itu mencaci maki bapak-bapak, bukan. Ya. Mencaci maki diri sendiri pertama. Kalaupun bapak mendengar, ya alhamdulillah, ya. Hadirin yang dimulakan, maka yang tadi malam atau pagi tadi belum mendaftarkan diri. Sekarang mendaftarkan diri. Yang daftar 40 hari, malam ini dirubah 4 bulan. Itu orang itu kalau belum 4 bulan itu masih begini. Atau 4 bulannya dulu masih model orang Arab tadi, itu sekarang di 4 bulankan lagi. Kemudian yang belum 4 bulan, sekarang niat 4 bulan. Ini mumpung ini mau Ramadan. Kalau kita 4 bulan sekarang kita dapat Ramadan, sehingga kita dapat 700.000 Ramadan. Ramadannya dapat 700.000 Ramadan. Keluarnya sama dengan 70 kali keluar. Kalau orang itu amal dalam Ramadan dilipatkan 70 kali. Maka kita kalau keluar Ramadan nanti 70 kali, seperti 70 kali keluar. Kalau keluarnya jauh melewati lautan, tambah lagi 10 kali. Maka semulaikan yang mau daftar 4 bulan, asalnya kemarin 40 hari, sekarang daftar 4 bulan, atau yang belum keluar 4 bulan, atau ingin memperbaharui 4 bulannya, atau yang belum daftar 4 bulan atau 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Monggo. Yang belum daftar atau yang sudah daftar tapi mau nambah, yang 40 hari jadi 4 bulan. Monggo. Bono, ndang cepet mau nih, bismillah. Niki nek gatekne atine awake dhewe gak mangkat-mangkat tak pancene. Sebetulnya sah gatekne ati, mboten sah gatekne pikiran, sedang mangkat mawon bismillah pun nggih. Pikirane awake dhewe niki mubeng mawon mboten karuan pikirane nggih. Monggo sing badhe 4 bulan, 40 hari sing dereng daftar. Monggo jumeneng itu. Bulan utai 40 hari sing dereng daftar jumeneng idul monggo. Utawi ngeten 4 bulan 40 hari sing pun daftar tapi dereng angsal jamaah, dereng terbentuk jamaah. 4 bulan 40 hari sing dereng angsal jamaah. Ra wau ra enjing namun dikumpulnya jamaah-jamaah itu. Nek dereng sampean dereng gadah jamaah walaupun pun daftar, sakniki daftar malih dalu niki kajeng dibentuk. Monggo. Jumeneng itu. 4 bulan 40 hari yang belum dapat jamaah kita daftar lagi. Kita mau bentuk jamaah malam ini, monggo. Oh, masya Allah sih kayak, insya Allah. Monggo. Bismillah. Ngentosi napa? Ngentosi malaikat Israel. Nah. Ngentosi napa? Ngentosi kiamat. Ngentosi napa cobi? Urusan ngamal nih langkung cepet, langkung sae. Monggo. Niki sedaya mau daftar berarti niki. Mun
Panjenengan nggih niki jur mangget niki jur temboro. Temboro maksudnya sing tumut halakoh temboro niki lho nggih. Ngalor teko Bluro ngidul teko Pacitan ngitat teko Nganjuk ngulon teko Bluro. Niki kita niki angkate gitu. Jur kangge perbaikan amalan-amalan kita ngelurusaken damelan ageng niki. Piye dakwah ki dakwah sing tata. Dakwah sing tata niku tata atine, tata amalane, tata akhlake niku mungkin akhirnya mesti dadi kesainan. Mesti niku mboten kira-kira, mesti ingkang surullah yang surukum. Tapi sing bahaya niki pertama kene mboten dakwah, utawi dakwah tapi atine ora tata, gitu. Amalane ora tata, akhlake ora tata. Nah niki mungkin dakwah tapi malah mboten karu-karuan semerawut. Lah niki maksude jur niki kangge dandan-dandan neh amalan niki. Mula mengke tese enten taklim akhir, enjing-enjing enten bayan subuh. Terus enjing enten pemberangkatan jamaah. Terus enjing mulai zuhur niku musyawarah Jawa Timur gitu. Ngantos Ahad siang. Jadi niki enten gayan kathah niki. Jenengan saya tumut tak nggih? Aja ngrungokne bayan magrib terus mulai ngoten niku kesane kurang niku, terutama wong Mboro ki ambak niku, gitu. Bae omahe cedhak wis ono bayan wis mulai wis ilang neh teko omah wis lali neh. Sesuk teko neh ngrungokne bayan mulai lali neh. Nek jur niku etikah tu mriki ngoten. Ngantos mriki salam pemberangkatan jamaah. Insyaallah nggih. Kaya wong salat ngono lho, salat barang-barang jam mbok arek salam ngentut diitung mboten salat. Lah jur niki mulaine ngoten wis mulai urung rampung urung didungani mulai dhisik. Niku jenenge jure ngentut gitu. Nah niku mengke barokah kurang. Insyaallah Bang nggih. Kepahamane kurang, akhirnya nyambut gawe ning ngawur. Nyambut gawe ning ngawur akhirnya sing dugi mboten nusratullah tapi sing dugi niku semrawut malih. Aja mantuk nggih dalu iktikaf. Nah, tahajud, donga, tobat ning Allah. Niat barjur iki engko lurus nih atine, lurus nih amalane kelawan jaluk tolong dateng Gusti Allah. Insyaallah Bang nggih. Pun sakniki tiga-tiga sekawan-sekawan, monggo. Rin, tiga-tiga sekawan-sekawan napa wau sing jenengan mirengaken dibaleni kira-kira 10 menit. Terus mengke khidmat. Bar khidmat salat isya. Nggih. Nah, 3-3 4-4 bikin halaqah.